Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun TJ Sumanto, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke lokasi bencana di Aceh Tamiang, di mana Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun TJ Sumanto, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perindustrian mengidentifikasi lebih dari 2.000 pelaku usaha industri terdampak bencana di Sumatera. Jumlah industri tersebut tersebar di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelaku usaha industri kecil dan menengah menjadi yang paling terdampak, di mana secara jumlah industri terdampak paling banyak berada di Aceh dan Sumatera Barat. Kementerian Perindustrian mencatat lebih dari 2.000 industri yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sekjen Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan data tersebut tercatat per 30 Desember 2025, di mana di saat ini proses pemulihan terus dilakukan secara bertahap. Secara rinci, industri yang terdampak di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika atau ILMIT sebanyak 5 industri di Sumatera Utara. Lalu industri agro yang terdampak sebanyak 28 industri di Sumatera Utara dan 6 industri di Sumatera Barat. Selanjutnya sektor industri kimia, farmasi dan tekstil yang terdampak sebanyak 3 industri di Aceh dan 1 industri di Sumatera Barat. Memang berkaitan dengan kejadian di sana, untuk industri besar memang tidak terlalu banyak yang terdampak, namun untuk industri kecil dan menengah sangat besar sekali terdampak di daerah khususnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Lebih dari 2.000 industri kecil dan menengah yang kami identifikasi terdampak akibat bencana tersebut, dan oleh karena itu sejak awal kami mendorong teman-teman pelaku usaha industri baik sendiri-sendiri maupun melalui asosiasinya langsung melakukan upaya bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian sektor industri kecil menengah dan aneka sebanyak 1.647 industri di Aceh, 52 industri di Sumatera Utara, dan 367 industri di Sumatera Barat. Kemenperin telah merancang program khusus pada upaya pemulihan industri di 3 provinsi tersebut, di mana ada 5 tahap yang akan dijalankan, mulai dari koordinasi dan pendataan industri yang terdampak yang terus dilakukan, pemetaan kebutuhan industri terdampak, penetapan industri kecil penerima bantuan, keempat, pemberian bantuan mesin dan peralatan, dan terakhir, pemulihan produksi. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan rumah hunian Danantara hingga menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang merupakan lanjutan dari agenda kerja Presiden di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meninjau masyarakat terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan rumah hunian Danantara hingga menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang merupakan lanjutan dari agenda kerja Presiden di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meninjau masyarakat. Menurut pras akrabnya, saat ini ratusan unit hunian telah dibangun sebagai bagian dari rencana pembangunan 15.000 unit hunian di 3 provinsi terdampak bencana. Kemudian hari ini beliau berkesempatan kembali hadir di Aceh Tamiang, salah satu daerah atau kabupaten yang paling terdampak dari bencana yang kemarin, untuk melihat, menyaksikan bangunan yang huntara yang sudah dibangun oleh Danantara sebanyak 600 dari kurang lebih 15.000 yang rencananya akan dibangun oleh Danantara. Intinya adalah beliau ingin sekali lagi memastikan proses pemulihan dapat dijalankan dengan secepat-cepatnya, dan bila mana ada masalah untuk kita mencari jalan keluar. Selain itu, usai meninjau rumah hunian, Kepala Negara mengadakan rapat koordinasi guna mendengarkan laporan dan masukan dari Gubernur dan Bupati terkait kebutuhan mendesak lainnya. Presiden menerima laporan bahwa sanitasi air bersih sangat diperlukan, kemudian fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas yang sebelumnya terdampak akibat bencana belum bisa beroperasi secara ideal. Dari Medan, Sumatera Utara, Anissa Rizky Julianto, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah pusat tidak mempersoalkan relokasi pabrik selama aktivitas industri tersebut tetap berada di dalam wilayah Indonesia dan tidak menggerus kapasitas produksi nasional. Menurut Agus, relokasi industri justru menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif, terutama melalui kebijakan upah minimum. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tak mempermasalahkan sejumlah pabrik melakukan relokasi ke daerah lain dengan upah minimum provinsi yang lebih murah. Namun Agus berharap agar relokasi pabrik masih di wilayah Indonesia dan tidak mengurangi kapasitas produksi. Menperin juga meminta kepala daerah untuk menetapkan UMP dengan wajar agar investor tidak lari dari wilayahnya. Menurutnya, setiap daerah harusnya berlomba menetapkan UMP yang kompetitif, lantaran hal ini menjadi salah satu syarat untuk menumbuhkan perekonomian dan menumbuhkan investasi baru di daerah. Bahwa kami di Kemenperin tidak terlalu pusing dengan adanya relokasi pabrik, ya, selama relokasi pabrik itu tetap berada di wilayah NKRI, dan kedua, tidak mengurangi kapasitas produksi. Ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena akhirnya daerah sendiri yang dia perlu menetapkan UMP yang kompetitif agar supaya pabrik-pabrik tetap stay di daerahnya masing-masing, atau pabrik-pabrik baru, investasi baru masuk ke daerahnya masing-masing karena UMP-nya rasional. Di sisi lain, Kemenperin optimis penyerapan tenaga kerja akan tetap tumbuh di 2026, bahkan bisa mencapai target. Dari sisi industri, penyerapan tenaga kerja diproyeksi bisa mencapai 21,6 juta pekerja sepanjang tahun depan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.